Alhamdulillah alladzi amarna bibirril walidaini wal ihsani ilaihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fi sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, masih banyak di antara kita yang masih belum memahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu ternyata memahaminya bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu tatkala kedua orang tua itu masih hidup. Padahal berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya tatkala kedua orang tua itu masih hidup, dan tatkala kedua orang tua itu sudah wafat pun kita masih diharuskan dan dituntut untuk berbuat baik kepada keduanya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat. Pada suatu hari seorang sahabat yang baru ditinggal mati kedua orang tuanya, beliau menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasul tentang bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat. Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiha. Ya Rasul, apakah aku masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku abarruhuma ba'da mautiha, setelah keduanya itu wafat? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, na'am, betul masih ada. Yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yang pertama adalah mendoakan dan memohonkan ampun kedua orang tua yang sudah wafat. Yang kedua, wa infadhu ahdihima. Yang kedua adalah memenuhi janji, memenuhi hutang yang dulu ketika orang tua itu masih hidup. Dan yang ketiga, wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima, menjalin saling silaturrahmi kepada kedua ayah dan bunda, kepada kedua kerabat ayah dan bunda. Dan yang terakhir, wa ikramu sadiqihima, yang keempat adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat ayah ataupun kerabat bunda. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan berbakti yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan kedua orang tua dan memohonkan ampun untuk kedua orang tua yang sudah wafat. Banyak bahasa yang bisa kita pakai untuk mendoakan kedua orang tua yang telah wafat. Salah satu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku sebagaimana beliau keduanya telah menyayang kami di waktu kecil. Berdoa kepada orang tua yang telah wafat itu boleh dengan bahasa kita dan boleh dengan bahasa daerah dan juga boleh dengan bahasa Indonesia, yang maksudnya mendoakan dan memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Dan tatkala seseorang itu kemudian menjadi imam untuk mendoakan kedua orang tua, maka domirnya harus diganti dengan domir nahnu atau domirna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan doa anak kepada kedua orang tuanya yang telah wafat, dijelaskan dalam satu hadis, innallaha azza wa jalla yarfa'u darajatu lil 'abdi shalih fil jannati fayaqul, bahwa Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Fayaqul, maka kemudian orang yang soleh itu tadi bertanya, ya Rabb, anna li hadihi, ya Rabb, wahai Tuhanku, kemuliaan yang aku terima ini adalah karena apa ya Rabb? Fayaqul bil istighfari waladika laka, kemuliaan yang kau terima itu bil istighfari waladika laka, dikarenakan karena permohonan ampun dari anakmu yang mendoakan dirimu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bil istighfari waladika laka, permohonan ampun dari seorang anak untuk kedua orang tuanya itu akan dikabulkan oleh Allah, dan bahkan kedua orang tua kita yang ada di dalam kubur itu pun akan diangkat derajatnya dan akan diampuni karena permintaan anak kepada Allah. Dalam hadis yang lain ditegaskan, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yadmula. Dari redaksi waladin shalihin yadmula, anak yang mendoakan kedua orang tuanya itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah sampai kita ba'da salat itu tidak mendoakan, memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat yang kedua, wa infadu ahdihima min ba'dihima, memenuhi janjinya setelah keduanya itu meninggal. Apabila orang tua kita punya janji kepada seseorang ataupun punya nadar yang hal itu adalah merupakan kebaikan, maka sebaiknya kita sebagai anak memenuhi janjinya atau melaksanakan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Andaikan kedua orang tua kita itu memiliki hutang kepada orang lain, maka kita sebagai anak wajib hukumnya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Andaikan hutang orang tua kita itu yang dibuat orang tua kita dulu waktu masih hidup itu jumlahnya sangat besar, dan kita pun sudah mengangsur, akan tetapi kemungkinan besar kita pun tidak bisa memenuhi dan tidak bisa melunasi hutang-hutang tersebut, maka kita sebagai anak sebaiknya dan seharusnya memintakan kepada kreditur, memintakan kepada orang yang berhutang itu, yang menghutangi itu, agar yang bersangkutan mengikhlaskan dan merelakan dan hutangnya dianggap lunas karena kita dalam keadaan tidak mampu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahnya di Indonesia, tatkala ada saudara kita yang meninggal, apakah itu ayah, bunda atau tetangga, maka kemudian dari keluarga ataupun dari tokoh masyarakat mewakili keluarga mengatakan dan menyatakan di hadapan publik bahwa apabila almarhum atau almarhumah memiliki kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohonlah kesalahan tersebut diampuni. Yang kedua, apabila ada hakul adam yang berkaitan dengan hutang piutang, mulai detik ini segala sesuatu yang berkaitan hutang maupun piutang harap berhubungan dengan kami, anaknya,
Hal ini menunjukkan bahwa dengan statement tersebut maka ketika mayit itu, ketika jenazah itu dikirim, diantarkan ke pemakaman, maka saat itu almarhum telah bebas karena hutang ataupun sangkut paut hak adamnya itu telah diambil oleh keluarganya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah hal yang baik oleh para ulama yang diajarkan kepada kita. Dan yang ketiga, cara yang berbaik, cara berbakti kepada orang tua kita yang telah wafat adalah wasilatul rahimil lati la tusallu illa bihima. Yang ketiga adalah kita menjalin hubungan silaturahim, melanjutkan hubungan silaturahim kepada keluarga ayah dan juga keluarga ibu, kepada paman, kepada Pak D, dan kepada keluarga jalur dari ayah kita lanjutkan hubungan kekeluargaannya. Kepada keluarga yang dari jalur ibu pun kita lanjutkan hubungan kekeluargaannya. Dan inilah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menjalin hubungan tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang keempat, yang terakhir adalah wa ikramu sadiqihima, memuliakan temannya, memuliakan karib kerabatnya, memuliakan teman ayah, memuliakan teman ibunda kita yang telah wafat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak cara untuk memuliakan beliau. Yang pertama, andaikan kita pergi keluar kota ataupun kita pulang kampung, maka sebaiknya kita bawakan buah tangan atau oleh-oleh untuk teman karib dari ayah kita atau teman karib dari ibunda kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, andaikan kita menjadi orang yang beruntung, orang yang kemudian diberkahi oleh Allah, dipercaya oleh Allah, diberikan keleluasan rezeki, maka tatkala kita melihat teman karib ayah atau teman karib ibunda ada anaknya yang masih nganggur ataupun kesulitan ekonomi, bisalah kita ambil, jadikan sebagai karyawan atau kita jadikan sebagai orang yang kemudian bekerja kepada kita. Ini adalah merupakan cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita, karena kita melanjutkan wa ikramu sadiqihima, yaitu memuliakan keluarga, memuliakan sahabat karib ayah dan sahabat bunda. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ringkasnya ada 4 cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat. Yang pertama, mendoakan dan memintakan ampun. Yang kedua, memenuhi janjinya, memenuhi hutangnya. Yang ketiga, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga jalur ayah maupun jalur ibu. Dan yang keempat, memuliakan teman karibnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sebagai anak, walaupun kita sudah berumur 60 tahun ataupun 70 tahun, kita tetap dikualifikasikan sebagai anak dan kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, ayah kita dan bunda kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.